Saya Siprianus Litalalu, mahasiswa PPG Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan jenis layanan bimbingan klasikal di kelas 10 dengan topik konsep diri remaja. Dengan ini sesungguhnya saya menyatakan bahwa saya adalah benar-benar Siprianus Litalalu. Bapak sangat senang bisa bertemu dengan anak-anak pada siang hari ini. Untuk membuka kegiatan kita hari ini, Bapak mengajak kita untuk berdoa bersama ya. Ada yang mau pimpin kita dalam doa? Oke, mari silakan di depan ya. Mari. Silakan. Mari kita semua ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa yang dalam Ya Allah Bapa dalam surga, kami mensyukuri kasih cinta-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Ya Allah Bapa, kami mohon kepadamu, berkatilah kegiatan dalam Bapa. Baik anak-anak silakan duduk. Terima kasih. Ini kita semua pakai masker kan? Ya. Minggu lalu kita semua sudah vaksin toh? Sudah. Apakah ada reaksi? Tidak. Aman ya? Aman. Nah, kita semua dalam kondisi fit. Jadi Bapak juga sama setelah vaksin sehat. Ya? Oke. Apa kabar? Baik. Baik? Baik. Oke. Apakah senang bertemu dengan Bapak hari ini? Senang. Senang ya? Oke, Ya. Bapak juga senang bertemu dengan anak-anak sekalian ya. Tapi saya lihat anak-anak senyum-senyum ya, tapi agak kurang semangat ini. Sehingga Bapak minta kita mesti harus seperti biasanya. Kita buka dengan apa? Oke, Bapak tidak perlu menunjukkan siapapun. Bapak tahu ada yang jauh bisa. Biasanya kita. Oke. Silakan. Ada lagi yang mau pimpin kita dalam biar? Ada? Oke. Ada 2 orang. Jadi nanti kita akan ada pembuka ya dan penutup ya. Supaya kegiatan kita lebih seru. Oke, silakan mari. Kita semua bangkit berdiri kan? Oke, Bapak di samping sini ya. Kita Bapak mengikuti. Silakan. Tepuk semangat. Huha. 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 Oke, tepuk tangan depan sekalian. Silakan duduk anak-anak sekalian. Silakan. Wah, energinya luar biasa. Semangatnya bagus sekali. Oke, anak-anak. Untuk supaya lebih jelas pertemuan kita hari ini, ya, Bapak ingin menyampaikan tujuan, ya, tujuan pertemuan kita pada siang hari ini, ya. Bisa dilihat di monitor, ada tujuan umum, ya, tujuan umum. Bahwa diharapkan anak-anak sekalian sebagai peserta didik, ya, dapat memadukan usaha-usaha untuk mengembangkan konsep diri sehingga berupaya untuk menuju kematangan dan kedewasaan di diri. Ini adalah tujuan umum. Kemudian ada tujuan khusus. Tujuan khusus diharapkan bahwa anak-anak mampu menganalisis berbagai pengertian konsep diri remaja yang berikut mempertahankan macam-macam konsep diri sehingga dapat bersikap dengan tepat untuk menetapkan konsep dirinya dan mampu menerapkan dalam kehidupan keseharian anak-anak. Yang berikut dapat mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri sehingga dapat mengevaluasi perkembangan diri dan dapat memperbaiki terhadap kekurangan yang ada pada diri anak-anak sekalian. Mengerti sampai di sini? Mengerti tujuannya? Jadi tujuan ini yang ingin kita capai dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Maka Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tahu topik kita siang hari ini setelah mendengar tujuan? Silakan. Konsep kita hari ini tentang konsep diri. Oke, tepuk tangan dulu.
Silakan. Konsep diri adalah cara pandang seseorang mengenai sikap dan keyakinan tentang dirinya sendiri. Cara pandang seseorang tentang. Dirinya sendiri. Oke. Masih ada yang lain lagi? Silakan. Konsep diri adalah gambaran atau pandangan tentang kepribadian diri kita sendiri. Gambaran atau pandangan kepribadian diri kita sendiri. Oke, masih ada yang lain lagi? Silakan. Eci. Konsep diri menurut saya cara pandang atau gambaran diri kita sendiri yang meliputi kemampuan dan penampilan diri kita. Cara pandang yang meliputi penampilan dan kemampuan diri kita masing-masing ya. Oke, masih ada yang lain? Oke, silakan. Konsep diri segala sesuatu yang terjadi pada diri, baik yang positif maupun negatif. Segala yang terjadi di dalam diri, baik yang positif maupun yang negatif. Masih ada yang lain lagi? Silakan. Konsep diri adalah perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Oke, perasaan. Ya, kita bisa dengar. Aku mah senang, aku menyenangi dirinya saya sendiri. Saya senang dengan diri saya. Ada yang biasa bilang gitu ya? Endel mungkin ada? Belum. Oke, sepakat ya dengan pendapat teman-teman yang lain. Oke, masih ada lagi? Renal, silakan. Menurut saya konsep diri adalah suatu kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri sendiri. Oke, ada kekurangan, ada kelebihan yang ada di dalam diri seseorang. Masih ada yang lain? Satu lagi mungkin? Oke. Baik, untuk lebih jelas Bapak ingin mengajak anak-anak untuk melihat pengertian konsep diri. Oke. Itu aja. Konsep diri merupakan ya, ada terjemahan dari bahasa Inggris, ada berawal dari satu kata yang namanya sama-sama self concept. Jadi self itu kan diri ya. Ya. Jadi konsep gambaran diri dari kata bahasa Inggris. Ya, konsep diri. Jadi dalam psikologi memiliki dua arti. Yang pertama, sikap dan perasaan seseorang terhadap diri sendiri dan sesuatu keseluruhan proses psikologi yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Jadi hampir sama dengan apa yang anak-anak sudah ungkapkan tadi ya. Yang berikut, konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Ya, dari pendapat seorang ahli yang namanya R.A.D.J. Sinurani. Oke. Lalu ada juga konsep diri merupakan sikap, perasaan dan pandangan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang meliputi fisik, psikis, sosial, aspirasi, prestasi yang nantinya akan menentukan langkah-langkah individu melakukan aktivitas sesuai dengan gambaran yang ada pada dirinya. Konsep diri ini merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki tentang diri mereka sendiri secara luas, baik mengenai fisik, psikologis, dan emosional. Jadi apa yang anak-anak sudah sampaikan tadi hampir semuanya benar. Apa yang disampaikan oleh anak yang ada di monitor. Ya. Jadi ada penyesuaian diri. Orang yang memiliki konsep diri positif, maka tadi dikatakan menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Kalau dalam biologi Anda pernah dengar istilah ini, klasifika kan? Ya. Anda pernah dengar kata penyesuaian diri? Pernah. Ada istilah yang namanya Adaptasi. Kalau mampu hidup tidak mampu beradaptasi, apa yang akan terjadi? Punah. Ya. Begitupun kita manusia. Kalau kita tidak mampu menyesuaikan diri, apa yang akan terjadi? Akan mengalami kendala tidak? Akan mengalami kendala tidak? Berkaitan dengan konsep diri orang pada akhirnya pada penyesuaian. Oke, sampai di sini kira-kira anak-anak mengerti tidak? Mengerti tidak berkaitan dengan pengertian konsep diri. Paham? Paham. Oke. Sekarang Bapak ingin mengajak anak-anak sekalian, ya, kita akan melihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, menganalisis dan memahami berdasarkan pengalaman, perasaan, pikiran yang anak-anak alami.
Tentu kalau seperti pengertian konsep diri di atas, kira-kira anak-anak sudah punya gambaran mengenai pengalaman pribadi berkaitan dengan konsep diri atau tidak? Punya tidak? Punya. Ada tidak? Ada? Oke, kalau ada, untuk supaya lebih jelas, Bapak ingin membagi lembaran, ada sejumlah beberapa pertanyaan yang anak-anak harus isi, ya, berdasarkan pengalaman, pikiran dan perasaan yang anak-anak. Ya, bisa? Bisa. Ya, kalau bisa kita ditanya. Oke, nanti langsung di belakang. Berapa orang? 4. Silakan. 1. Apabila tidak memahami soalnya, pernyataan atau pertanyaan, silakan bisa bertanya. Ya, Bapak bisa membantu. Anak memahami pengalaman baik, apakah sudah semua? Sudah. Bila sudah, selanjutnya seperti yang Bapak sudah sampaikan di awal, Bapak akan memberi kesempatan kepada semua anak-anak untuk bisa berbicara. Ya, dengan memaparkan apa yang sudah ditulis. Ya, bisa? Bisa. Jadi silakan siapa yang bisa memulai. Giliran saja ya. Ya, kita bergilir saja ya. Kita bergilir saja. Oke, mulai dari yang ada di sini. Silakan. Berdiri, oke, silakan. Lebih bagus lagi berdiri sehingga yang lain bisa mendengar suaranya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan tentang konsep diri remaja. Ya. Menurut pendapat saya, gambaran tentang konsep diri saya yaitu cara seseorang memandang tentang diri sendiri, yaitu mengenai keyakinan seseorang akan keberhasilan yang diperoleh, mengenai karakter dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua, analisis macam-macam konsep diri. Yang pertama, tetap percaya diri dalam mengatasi masalah yang sulit. Yang kedua, bisa menerima pujian orang lain tanpa merasa malu. Oke, berarti bisa menerima pujian orang lain tanpa merasa malu. Yang Oke. ketiga, mengembangkan bakat dan kemampuan yang saya miliki. Contoh apa yang bisa disampaikan? Selama ini apa yang dilakukan? Kembangkan apa? Olahraga kah? Atau kegiatannya apa yang dilakukan? Bakatnya. Bidang olahraga apa yang bermain bola memang ya. Coba lihat postur tubuhnya, ini memang postur tubuh pemain ya. Ya tidak? Tepuk tangan dulu. Ya, pemain bola voli. Bagus sekali. Oke. Jadi setiap hari ada waktu untuk berlatih. Baik. Silakan. Siapa lagi? Oke. Silakan. Nomor 1, simpulkan pengertian konsep diri remaja menurut Anda masing-masing. Menurut saya, konsep diri adalah
konsep diri merupakan salah satu perilaku yang berkembang di dalam diri sendiri secara positif maupun negatif. Oke, perilaku yang berkembang di dalam diri sendiri baik positif maupun negatif. Oke, silakan. Yang kedua, analisis macam-macam konsep diri. Silakan. Menurut saya, dalam menganalisis macam-macam konsep diri seperti menganggap diri tidak sama dengan orang lain. Menganggap diri tidak mengalami, tidak bersalah pada siapapun ya, selalu benar ya. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti negatif atau positif? Oke, negatif. Oke, silakan. Yang kedua, percaya diri dalam menyampaikan sesuatu. Selalu percaya diri dalam menampilkan sesuatu. Bagus, tepuk tangan dulu. Oke, terus. Yang ketiga, merasa malu jika dekat dengan orang yang lebih pintar atau Lebih maju. maju dari diri sendiri. Oke, tepuk tangan dulu. Kita indikasi faktor-faktor yang menghambat perkembangan konsep diri. Ya. Menurut saya, yang pertama, faktor teman. Oke, teman yang bagaimana itu? Renov? Teman yang mempunyai positif, seperti mengajak saya untuk berbuat yang baik. Oh, ada teman yang mengajak melakukan hal yang tidak baik. Berarti yang negatif. Oke. Banyak ya teman yang seperti itu, Renov? Baik, Oke. Renov ikut atau tidak? Kadang ikut, kadang tidak. Lebih banyak ikut atau tidak? Oh, kadang-kadang mengikuti hal-hal yang negatif. Oke. Silakan. yang keempat, indikasi pengaruh konsep diri terhadap komunikasi. Ya. Menurut saya adalah seorang yang berani. Ya. Sehingga saya hobi berkenalan dengan orang yang belum saya kenal. Oke. Saya berkomunikasi dengan orang lain. Oke, ada keberanian selalu mau mengenal dengan orang baru ya. Tepuk tangan dulu. Yang kelima, tulislah usaha-usahamu semenarik mungkin untuk mengembangkan konsep diri remaja sehingga mencapai kematangan dan kedewasaan diri. Ya. Menurut saya harus belajar dalam mengatasi konsep diri seperti mengembangkan bakat. Apa bakatmu? Sudah ketemu? Sudah. Apa misalnya? Bakat saya bermain sepak bola. Bermain sepak bola. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah? Oke, silakan dulu. Siapa lagi tadi? Eci ya? Ya, silakan Eci. Yang pertama, simpulkan pengertian konsep diri remaja menurut Anda masing-masing. Menurut saya, konsep diri remaja adalah gambaran atau cara pandang, keyakinan, pemikiran, perasaan terhadap apa yang dimiliki, yang meliputi kemampuan serta penampilan. Kedua, analisislah macam-macam konsep diri. Percaya diri dalam menyampaikan sesuatu. Oke. Yang ketiga, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Yang pertama, teman-teman dan orang tua. Yang keempat, identifikasi pengaruh konsep diri terhadap komunikasi. Lebih percaya diri jika berbicara di depan umum atau tidak malu saat menyampaikan pendapat. Oke. Kelima, tuliskan usaha-usahamu semenarik mungkin untuk mengembangkan konsep diri remaja sehingga mencapai kematangan dan kedewasaan diri. Menghargai diri sendiri, positive thinking atau berpikir positif, tidak iri atau bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Oke, tepuk tangan. Wow. Jadi Bapak juga belajar bahwa hidup ini kita harus selalu bersyukur. Apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, kita harus tetap bersyukur. Tetapi harus dengan usaha untuk melakukan sesuatu. Yaitu mencari jalan keluar dengan bekerja, dengan melakukan hal-hal yang positif. Seperti semua yang anak-anak sudah sampaikan tadi. Masih ada lagi mungkin?
Untuk lebih menguatkan konsep-konsep diri kita, seperti pengalaman anak-anak tadi ada sampaikan, ada yang minder dengan kemampuan teman, ada yang kurang percaya diri ketika teman bisa berbicara di depan guru, ada yang merasa sering diajak teman untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, seperti contoh yang disampaikan tadi. Tetapi ada usaha secara jujur menyampaikan bahwa akan melakukan latihan, akan melakukan belajar. Semua anak-anak sampaikan itu sudah Untuk lebih jelas, Bapak akan menayangkan video. Bapak harapkan anak-anak memperhatikan dengan saksama. Ya. Akan dihubungkan dengan pengalaman anak-anak. Especially in the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves, and I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business, and met the billionaires, I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because we were born with hope. No, we're born with pain. Bagaimana? Bagus tidak videonya? Bagus tidak? Sangat bagus ya. Mudah-mudahan Bapak harapkan bahwa anak-anak juga terinspirasi ya, apa yang sudah anak-anak nonton, karena mengisahkan tentang bagaimana seorang yang berada di dalam situasi kekurangan, tetapi dia melihat cinta Tuhan begitu besar, bahwa seperti yang anak-anak sudah sampaikan tadi, ada rasa minder, ada rasa kurang lebih, ada rasa lebih kurang dari temannya, tetapi harus berusaha, harus melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Oke, untuk lebih jelas saya minta anak-anak untuk menyampaikan pendapat, ya, sebagai penguatan dari apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa? Ada? Oke, silakan. Menurut pendapat saya, jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun, tetapi kita harus berusaha dan belajar menerima diri kita apa adanya. Tepuk tangan dulu. Jangan pernah menyerah, tetapi kita harus berusaha. Kita tetap menerima apa yang ada di dalam diri kita, tetapi kita harus berusaha dengan melakukan sesuatu. Sebagai pelajar, sebagai siswa, Anda harus belajar lebih keras. Anda harus belajar lebih kuat, supaya Anda memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan untuk bisa melihat dunia. Benar tidak? Oke, masih ada yang lain? Siapa lagi? Belum? Silakan Edo. Menurut saya, dari video yang saya tonton tadi, kita harus belajar untuk menghargai kekurangan yang ada. Bahwa ada orang yang lebih banyak kekurangannya. Seperti video tadi, dia tidak mempunyai tangan dan kaki, tapi dia selalu berusaha untuk melakukan apa saja, dan dia bisa. Apalagi kita yang mempunyai tangan dan kaki. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Edo. Ya, Bapak juga melihat tadi dia bilang seperti ini. Dia sampaikan bahwa saya memang tidak bisa menyentuh anak saya. Saya tidak bisa menyentuh dengan tangan istri saya. Saya tidak bisa menyentuh sesama saya dengan tangan saya. Tetapi saya menyentuh Anda semua dengan hati saya. Coba. Berarti bahwa hidup ini kita harus selalu menggunakan hati kita.
selalu bersih melihat orang lain seperti Angel sampaikan bahwa kita melihat, jangan melihat kekurangan itu sebagai sesuatu yang mencicikan, tapi sesuatu yang memiliki kelebihan di balik itu. Terbukti seperti ini. Masih ada yang lain lagi? Silakan sekarang. Selalu bersyukur apa yang kita miliki, bukan dilihat dari kekurangan atau kelebihan, tetapi selalu bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk merubah dunia menjadi lebih spesial. Oke, bahwa kita harus bersyukur dengan keadaan, bahwa kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan. Tuhan akan mengubah setiap kita ini, setiap manusia ini, karena kita percaya bahwa manusia ini diciptakan Tuhan memiliki talentanya masing-masing, tentu memiliki tujuan masing-masing, ya. Sehingga di dalam setiap kita ini tentu ada hal-hal yang istimewa. Seperti apa yang kita percaya? Masih ada yang lain lagi? Silakan. Video tadi mengajarkan kita untuk terus berjuang dan berusaha, dan jangan pernah putus asa, karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Oke, video tadi memberikan kesempatan kepada kita supaya tidak berputus asa, tetapi kita harus berjuang, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita manusia berjalan sendiri, tetapi Tuhan selalu melindungi dan memberi harapan untuk kita. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, tadi ada yang Eci nanti ya, ini belum. Silakan. Saya pelajari dari video tadi, kita tidak boleh menyerah dan selalu percaya diri dalam menghadapi sesuatu, dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan tidak malu dengan keterbatasan yang kita miliki. Oke, paling penting adalah kita tidak boleh ya, tidak boleh malu dengan diri kita sendiri, tetapi kita harus bisa menerima, dan tentu kita harus bersyukur, dan kita harus melakukan sesuatu. Dipakai tadi kita harus berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Oke, Mas Eci, silakan. Kita harus lebih bersyukur atas apa yang kita miliki. Jangan melihat kekurangan kita, bahwa kita tidak dapat melakukan hal tersebut. Jika kita berusaha, maka akan ada jalan dan juga akan ada yang namanya keberhasilan. Oke, tepuk tangan dulu. Video tadi menggambarkan bahwa di dalam kekurangannya konsep dirinya positif atau negatif. Konsep dirinya sangat luar biasa, tidak? Luar biasa. Ya. Dia sampaikan bahwa dia akan menginspirasi dunia dan dia sudah membuktikan. Ya. Dia sudah membuktikan itu. Hidup ini kita yang semuanya lengkap, kita harus lebih maksimal menjalani hidup ini. Anda sebagai pelajar, ya, yang tadi bisa dilihat Anda secara fisik lengkap, kuat. Anda tidak boleh menyerah di bawah apa? Rasa malu, menyerah di bawah rasa minder, tetapi harus berjuang dan berlatih dan Oke, masih ada tadi. Siapa lagi tadi? Oke, silakan. Kita harus tetap semangat dalam menghadapi kondisi apapun. Kita harus tetap semangat. Ya. Yang dalam video tadi dalam kondisi seperti itu, dia bisa berenang, dia berjuang, berlatih. Mengapa kita tidak berjuang? Ya, gitu ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan. Kevin, silakan. Kita sebagai manusia berhak atas apa yang kita inginkan dan berhak memiliki kemampuan yang luar biasa dalam diri kita sendiri, walaupun banyak kekurangan yang kita miliki. Oke, kita berhak bahagia dengan apa yang kita miliki, walaupun kita banyak kekurangan ya. Iya, karena hidup ini mengizinkan semua orang untuk bahagia, tidak ada yang melarang. Dan tentu harus berusaha dengan berkembang sesuatu. Oke, masih ada yang lain? Oke, silakan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus bersyukur atas apa adanya karena percaya akan selalu ada jalan. Oke, kita tidak boleh menyerah. Percaya bahwa segala yang terjadi di dalam hidup kita tentu ada solusi, tentu ada jalan keluar. Oke, masih ada yang lain lagi? Tadi, silakan. Kita harus percaya diri dalam kondisi apapun, dan kita harus bersyukur apa yang kita miliki. Oke, kita harus lebih banyak bersyukur ya dengan apa yang kita miliki. Oke, tepuk tangan dulu. Masih ada lagi tadi?
Silakan. Kita harus percaya bahwa di balik kekurangan kita pasti ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke, dari video tadi ya, bahwa kita harus percaya bahwa di balik kekurangan yang kita miliki tentu ada kelebihan yang tidak semua orang miliki. Dan itu terbukti dari video yang kita dapatkan. Oke, masih ada lagi? Silakan. Walaupun kita mempunyai kekurangan seberat apapun, kita harus tetap berusaha. Kita harus tetap berusaha walaupun kita memiliki banyak kekurangan. Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa kita tidak mampu, tetapi kita harus berpikir dan harus bukan hanya sampai berpikir, tapi harus sampai di perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan baik. Belajar, berlatih, ya, melakukan hal-hal yang positif, ya, itu yang kita harapkan sehingga akan timbul, ya, akan muncul, akan memperoleh sesuatu yang positif, akan membentuk diri, apalagi Anda sebagai remaja akan menuju pada pribadi yang dewasa. Kalau pribadi yang dewasa pada akhirnya menjadi manusia yang bagaimana? Yang berkualitas, yang berguna, pribadi yang berkualitas. Masih ada yang lain? Oke. Kalau sudah tidak ada, Bapak sangat senang, anak-anak sangat aktif sekali. Ya. Sangat mengikuti dengan saksama, ikuti dengan serius. Ya. Nampak dari pendapat, nampak dari ide-ide yang anak-anak sampaikan, pengalaman-pengalaman yang Anda tuangkan lewat apa yang anak-anak sudah sampaikan tadi. Selanjutnya yang terakhir, Bapak ingin mendengarkan secara keseluruhan tadi anak-anak sudah sampaikan. Mungkin ada yang mau sampaikan rencananya setelah ini, baik pikir atau perilaku. Apa yang akan Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Ada yang bisa? Mau? Oke, silakan. Apa yang mau dilakukan setelah ikut kegiatan kita hari ini? Dari video yang saya nonton tadi, di mana seorang pemuda ini membuat saya ada rasa iri dengan dia yang mempunyai kekurangan yang sangat fakta, bisa bertemu dengan 7 orang presiden, bisa menciptakan buku-buku, terus hal-hal yang menarik lainnya. Rencana saya ke depannya itu agar saya ini bisa menghilangkan rasa insecure, seperti tidak percaya diri atas kekurangan saya. Oke, berarti mau mengatakan bahwa terinspirasi ya, sangat terinspirasi, termotivasi dengan pemuda tadi. Dia bertemu dengan 7 presiden, bahkan dia ketemu dengan seluruh orang di dunia. Bahkan kita hari ini bisa menonton videonya, benar tidak? Oke, tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang akan tindak lanjutnya nanti apa? Siapa lagi? Masih ada? Tidak ada? Ya. Setelah ini apa yang mau dilakukan? Ada? Sudah tidak ada? Sama? Semua merasa terinspirasi? Ya. Terinspirasi? Ya. Baik. Kalau semua merasa terinspirasi, pesan Bapak, harapan Bapak, apa yang semua anak-anak sudah sampaikan tadi, ya, supaya itu akan dilakukan dalam hidup sehat. Bahwa pada akhirnya anak-anak memiliki konsep diri yang positif, harga diri yang tinggi, sehingga bisa menerima diri, bisa melakukan sesuatu yang positif, bisa menjadi pengaruh-pengaruh yang positif kepada lingkungan dalam berbuat baik. Kita akan menyambung tangan kebaikan satu dengan yang lain. Ya. Jadi Bapak harapkan bahwa anak-anak harus memiliki konsep diri yang positif sehingga dapat maju sebagai pribadi, sebagai seorang pelajar yang sedang belajar, akan terus belajar untuk terus mengembangkan diri, untuk terus memupuk hal-hal yang positif, untuk terus mengembangkan wawasannya sehingga anak-anak akan mencapai apa yang dicita-citakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, tepuk tangan untuk kita semua. Yang terakhir, tadi
tadi kita sudah janji bahwa akan ada yel yang ya sebelum tutup doa. Siapa yang mau tadi? Silakan maju. Ya. Silakan berdiri. Yel apa? Tepuk terima kasih. Oh, tepuk terima kasih. Oke, mari. Silakan. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong, terima kasih yes. Untuk kegiatan kita hari ini, mari. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Bapa dan Siapa yang mau memimpin doa untuk kegiatan kita hari ini? Mari.